Miliarder Dewa Perang episode 2416 break 2420. Bab 2416. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan. Tidak ada yang mengira hal seperti itu akan terjadi. Dibandingkan dengan Greedy Wolf, Raja Iblis jelas lebih sulit untuk dihadapi. Hal yang mengerikan tentang orang ini tidak hanya dalam kekuatan, tetapi juga berbahaya dan licik, dan yang lebih penting, dia tidak memiliki kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan sendiri, dia berani melakukan segalanya dan dia tidak peduli dengan konsekuensinya. Ethan kembali dengan Peter Pan, dan semua orang masih di atas aula. Vinny menatap Ethan, bibirnya bergerak. Apakah Raja Iblis sudah mati? Tidak. Ethan tidak menyembunyikan, kita tidak bisa membunuhnya. Vinny sedikit terkejut, dia mengira Raja Iblis dibunuh oleh mereka bersama. Sekarang, sepertinya tidak ada yang bisa membunuh Raja Iblis. Selama Raja Iblis masih ada, ruang bawah tanah akan ada di sana, tidak ada yang bisa menghancurkan ruang bawah tanah, hanya ruang bawah tanah yang akan menghancurkan orang lain. Jika dunia ini hancur, apakah kamu pikir kamu bisa hidup? Tanya Ethan tiba-tiba. Aku pikir kamu bukan Raja Iblis yang setia, kan? Vinny gemetar. Bukan hanya dia, tetapi master aula lainnya seperti ini. Di antara mereka, tidak ada yang setia pada Raja Iblis, atau setia pada serigala. Setelah bertahun-tahun, tanda Raja Iblis di hati mereka telah lama hilang, dan apa yang sekarang dikenakan pada mereka hanyalah Greedy Wolf atau kekuatan menakutkan dari Raja Iblis. Memaksa mereka untuk menyerah, kalau tidak, itu akan menjadi kematian. Pilihan apa yang mereka miliki? Di hadapan kekuatan absolut, semuanya sia-sia. Hanya dengan menundukkan kepala dan menyerah Anda dapat menemukan cara untuk bertahan hidup. Vinny tertawa sedih, saya adalah ikan dan seorang pria adalah pisau. Apakah Anda punya pilihan? Sama seperti kamu bisa membunuh kami dengan mudah, dia juga bisa membunuh kami dengan mudah. Kami adalah Tuan, tapi kami hidup lebih rendah hati daripada siapapun. Bukankah itu kematian pada akhirnya? Apa bedanya? Kami lebih awal. Harus diketahui bahwa jika istana surgawi tidak ada di sana, ruang bawah tanah juga akan dihancurkan. Kedua sisi keseimbangan antara langit dan bumi akan dihancurkan, dan bahkan jika yang lain akan cemerlang, itu akan pasti menolak. Ini jalan surga, ini takdir. Tidak ada yang berubah. Tidak. Ethan tidak menyangka Vinny mengucapkan kata-kata filosofis seperti itu. Dia mengangguk, biarkan mereka pergi. Ethan memerintahkan. Vinny dan yang lainnya kaget. Mereka berpikir bahwa Ethan pasti tidak akan membuat mereka tetap hidup. Bagaimanapun, mereka masih hidup dan akan membunuh Raja Iblis, jadi akan lebih baik untuk membunuh 100 orang. Tapi Ethan sebenarnya ingin membiarkan mereka pergi. Mengapa? Vinny mencibir, membunuh kita, bukankah lebih baik? Membunuhmu, itu tidak masuk akal. Ethan menoleh dan meliriknya, seperti yang kamu katakan, Raja Iblis itu abadi, semua orang tidak ingin hidup, surga hancur, dan akan sulit untuk bertahan hidup di ruang bawah tanah. Aku tidak bisa membantumu, membunuhmu, aku juga tidak bisa membantu diriku sendiri, semua orang akan membantu diri mereka sendiri. Setelah itu, Ethan memimpin orang-orang keluar dari ruang bawah tanah. Vinny dan yang lainnya masih berdiri di sana, dan tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Mereka semua tahu apa yang Ethan katakan. Membunuh mereka lagi tidak masuk akal, bukan karena Ethan berhati lembut, tetapi dia tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak berarti seperti itu. Mereka seharusnya berpikir bahwa pada hari kuil dihancurkan, akan ada hari seperti itu di katakombe. Ada dua sisi untuk segala sesuatu. Saya berpikir bahwa kematian istana surgawi akan memberi ruang bawah tanah lebih banyak sumber daya dan berkembang lebih baik, tetapi kenyataannya, tidak. Hanya saja Raja Iblis mengorbankan kekuatan vital ruang bawah tanah untuk mencapai tujuannya sendiri. Di mata Raja Iblis, ruang bawah tanah hanyalah sebuah alat. Hahaha. Vinny tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh mencela diri sendiri, kami hanya alat, hanya alat. Ketua pengadilan lainnya semua memandang Vinny yang tampak gila, dan mereka semua tahu bahwa Vinny tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, dia tidak gila, tidak ada yang gila,
dan hanya dunia yang gila. Bab 2417. Meninggalkan ruang bawah tanah, ekspresi Ethan dan yang lainnya sedikit serius. Grady Wolf hilang, dan dia akan muncul lain kali. Saya tidak tahu kapan dan di mana itu akan muncul. Tapi dia tahu bahwa pada saat dia muncul di lain waktu, jiwa sisa Raja Iblis mungkin sudah banyak pulih. Pada saat itu, jika serigala tidak bisa ditekan, itu hanya bisa ditelan oleh Raja Iblis. Pada saat itu benar-benar merepotkan. Tanpa diduga, Grady Wolf akan mendapatkannya hari ini. Peter Pan mengatakan ini dan tidak bermaksud mengejek, tetapi sedikit malu. Orang-orang dari zaman yang sama, semua orang masih berteman baik pada awalnya, tetapi sekarang, mereka telah menjadi seperti sekarang. Grady Wolf telah serakah selama bertahun-tahun, dan sampai sekarang, dia masih harus mempertahankan harga dirinya, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa dia ditempati oleh sisa jiwa Raja Iblis, dan dia tidak mundur. Apakah kamu yakin ingin bekerja sama dengan Grady Wolf? Dia menoleh dan menatap Ethan yang diam. Tidak ada pilihan, kata Ethan. Jiwa sisa Raja Iblis sangat kuat. Setelah dia pulih sepenuhnya, semua orang akan habis. Mereka masih tidak tahu apa tujuan dari Raja Iblis itu. Mereka hanya tahu bahwa dia mencari musim semi terakhir, yaitu putri. Bagaimanapun, Ethan tidak akan pernah membiarkan putri terluka. Bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya, dia tidak akan ragu. Tapi bekerja sama dengan Grady Wolf juga merupakan hal yang berbahaya, kata Peter Pan. Bila perlu, saya pikir bahkan Grady Wolf harus dibunuh bersama-sama. Dia berkata dengan tenang. Tapi Ethan bisa mendengar bahwa Peter Pan enggan menyerah. Itu adalah temannya, seorang teman lama pada masanya, tetapi akan menjadi bahaya tersembunyi untuk tidak membunuh Grady Wolf. Dia tidak ingin muridnya yang berharga menghadapi bahaya apapun. Bahkan jika Anda harus membuat keputusan seperti itu. Ethan meliriknya, dan keduanya terdiam. Semua orang tahu dalam hati mereka bahwa ini adalah pilihan tanpa pilihan. Mungkin, Grady Wolf mengetahuinya, dan itu akan menjadi hasilnya pada akhirnya. Dia juga tidak punya pilihan. Ah! Tiba-tiba, ekspresi Ethan berubah, dan dia membanting kepalanya dengan tangannya, dan berteriak, ekspresinya penuh kesakitan. Ada apa? Ethan! Itu! Peter Pan segera melangkah maju, tetapi terguncang oleh energi tubuh Ethan. Apakah itu muncul lagi? Ini bukanlah kali pertama. Peter Pan segera memblokir Ethan untuk mencegah kemarahannya menyakiti orang lain, bagaimana dia bisa muncul lagi. Setelah beberapa saat, Ethan menjadi tenang. Apakah ini yang ketiga kalinya? Bagaimana itu? Peter Pan bertanya, apakah itu masih kenangan itu? Ethan mengangguk. Sejak saat itu ketika saya kembali dari Tiangong, itu telah muncul di kepala saya dari waktu ke waktu. Itu menyakitkan setiap kali, tetapi itu hanya untuk waktu yang singkat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, itu jelas ingatan yang tidak jelas, tetapi itu akan muncul lagi dan lagi, seolah-olah hanya ingin memberitahu dia, tetapi itu selalu hanya sepotong, tidak bisa mendapatkan ingatan yang lengkap. Ethan ingat bahwa ingatan ini, yang hanya dia miliki setelah duduk di kursi naga, terus-menerus muncul dan muncul di benaknya sedikit demi sedikit. Apapun ini? Tanya Peter Pan. Aku tidak tahu, tapi aku yakin, seseorang ingin aku tahu. Yang ini, Peter Pan, matanya menciut. Seseorang? Siapa ini? Di mana dia? Saya tidak tahu. Kedua orang itu saling memandang dan bisa melihat kejutan di mata masing-masing. Bahkan setelah Ethan sendiri mengatakan ini, dia merasa sepertinya seseorang akan mengatakan ini. Meminjam mulutku sendiri, aku mengucapkan kalimat ini. Tampaknya di dalam tubuhnya, ada juga sisa jiwa seseorang, seperti serigala, yang ditempati oleh sisa jiwa Raja Iblis. Tapi dia tidak memiliki perasaan intuitif itu. Pergi ke istana surgawi lagi, Peter Pan ragu-ragu, mungkin, pergi lagi dan temukan beberapa jawaban. Bab 2418. Pasti ada banyak hal yang tidak mereka ketahui.
Ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui, yang bukan hal yang baik bagi mereka. Yang paling penting sekarang adalah memperjelas situasi, setidaknya untuk mengetahui apa kelemahan Raja Iblis, jika tidak bagaimana cara mengalahkannya. Selama Raja Iblis masih 1 hari, tidak akan ada kedamaian di dunia ini. Ethan berjalan ke pintu dan melihat ke jalan di luar. Masih ada banyak lalu lintas dan orang-orang yang datang dan pergi. Tetapi siapa yang tahu bahwa seseorang diam-diam memikul beberapa tanggung jawab. Di mana tahun-tahun tenang dan baik, tetapi seseorang membawa beban untuk Anda. Greencliff? Apa yang bersembunyi di gunung? Kamu menatap duluan. Ethan berbalik untuk melihat Peter Pan. Apakah kamu tidak membutuhkanku untuk pergi bersamamu? Tidak, aku bisa pergi sendiri. Seseorang dibutuhkan di Greencliff. Ethan berkata, kita berdua, kita harus memiliki 1 orang yang menjaga Greencliff untuk melindungi keselamatan mereka. Peter Pan mengangguk. Keberadaan Grady Wolf tidak diketahui. Tentu saja dia tahu bahwa tanpa kepastian, Grady Wolf tidak akan muncul lagi, tetapi mereka tidak punya banyak waktu. Mereka tidak boleh melihat sisa jiwa Raja Iblis dan memulihkannya selangkah demi selangkah, jika tidak maka akan sangat merepotkan. Ethan pergi tanpa memberitahu orang lain, agar mereka tidak khawatir lagi. Ada landak tua di South Greencliff, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Grady Wolf juga membantu diri mereka sendiri. Setiap orang memiliki lawan yang sama, Raja Iblis. Ethan sekali lagi memasuki ruang dimensi kedua dan menuju ke Istana Surgawi. Dibandingkan dengan terakhir kali dia masuk, Ethan menemukan bahwa lingkungan Istana Surgawi telah sedikit berubah. Kabut tebal membuat orang merasa sangat nyaman. Dia tahu bahwa itu adalah air di kolam panjang umur, dan kabut yang terus-menerus menguap, memenuhi seluruh Istana Surgawi dengan vitalitas. Dia hanya ingin mengembalikan tempat ini dan menjadi sama seperti di masa lalu. Saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Ethan melihat cara dia berjalan, dan pertama kali dia datang ke sini bersama Grady Wolf, dan berada dalam banyak masalah. Tapi sekarang dia masuk lagi tanpa hambatan. Di tanah, Anda sudah bisa melihat banyak rumputan yang muncul. Warna hijau membuat orang merasa nyaman di hati. Ini adalah kehidupan dan mewakili kehidupan baru. Ethan berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menyentuh rumput dengan ringan, merasakan jantungnya bergetar. Ini adalah kehidupan kecil. Xiao Cao tampaknya memiliki spiritualitas. Ketika dia disentuh oleh jari Ethan, dia menggoyangkannya sedikit, sepertinya seperti disentuh oleh Ethan. Embusan angin bertiup lembut, dan rumput bergetar lebih cepat. Perasaan musim semi ini benar-benar langka. Ethan menoleh dan melihat sekeliling. Bahkan di bawah sudut yang runtuh, ada tanaman hijau. Udara yang padat penuh dengan energi dan nutrisi. Rerumputan berjuang untuk menyerap nutrisi ini sehingga mereka dapat tumbuh dengan cepat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Ethan berdiri di sana, memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya, merasakan perubahan di sini, bahkan sedikit pun, itu membuatnya merasa sangat nyaman. Tiba-tiba ada perasaan yang sangat kuat di hatinya. Tiangong harus dibangun kembali. Perasaan ini sangat kuat, bukan hanya karena dia telah terpengaruh, tetapi dia merasa bahwa bahkan rerumputan ini bekerja keras, mencoba menemukan cara untuk menambahkan sedikit vitalitas ke tempat ini. Itulah kerinduan akan kehidupan baru, kerinduan akan kehidupan, kerinduan akan segala sesuatu yang baru. Jika ruang bawah tanah melambangkan kematian, istana hari ini melambangkan kehidupan. Ethan berkata, hidup dan mati tidak boleh berlawanan. Hidup dan mati harus sama, di mana hidup baru tanpa kematian? Jika pikirannya didengar oleh orang lain, saya khawatir mereka akan merasa agak aneh, dan mereka yang mengerti, mungkin merasakan getaran di hati mereka ketika mendengar ini. Pemahaman Ethan mencapai tingkat yang sangat dalam sekejap. Apa itu hidup dan apa itu kematian? Apa pertukaran kematian? Dia berjalan tanpa tujuan, melihat sekeliling, melihat cabang-cabang hijau yang lembut. Bab 2419. Terutama ketika saya melihat rumput kecil yang tersembunyi di bawah batu besar, itu melawan batu besar, seolah-olah menggunakan tubuh kurusnya untuk menembus tekanan besar dan bangkit dari tanah.
Ethan berdiri di sana, memperhatikan untuk waktu yang lama, ekspresi wajahnya menjadi semakin rumit. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam. Alih-alih membantu rumput kecil itu, dia mendorong batu besar itu, tetapi membiarkannya terus tumbuh. Mungkin suatu hari, rumput kecil itu akan tumbuh menjadi pohon besar di langit dan akan berdiri di depannya. Bagian atas batu terbuka. Dia terus berjalan, melihat gerbang nantian yang bobrok, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dulunya tempat ini mulia dan damai, tetapi sekarang dia memalingkan kepalanya menjadi ketiadaan. Suasana hati Ethan terus berubah. Sejauh menyangkut matanya, mereka dari kehancuran hingga secara bertahap menunjukkan vitalitas. Masih ada kehancuran di depannya, keheningan yang mati. Tapi dalam keheningan yang mati ini, ada kehidupan baru yang muncul. Apa ini, dan apa artinya? Ethan berjalan selangkah demi selangkah, menaiki tangga surga ke-33 lagi, melihat kursi naga kuno yang aneh, dia tidak duduk di atasnya lagi, hanya berjalan ke kursi naga. Seolah-olah di atas, seseorang sedang duduk saat ini. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Dia berkata, melihat ke kursi naga yang kosong. Kamu menarikku, kamu pasti ingin memberitahuku sesuatu. Jika kamu memiliki sesuatu dan ingin aku melakukannya, katakan saja. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi hanya Ethan yang tahu bahwa memang ada satu orang. Pria itu juga menatap dirinya sendiri. Dia selesai bertanya, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Kursi naga itu masih kosong, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Ethan masih berdiri di sana. Istana surgawi dan katakombe tidak boleh saling bertentangan. Dia mengambil napas dalam-dalam, harus ada kematian jika ada kehidupan, dan harus ada kehidupan jika ada kematian. Raja Iblis salah, kalian semua salah. Begitu suara itu jatuh, tiba-tiba ada guntur di langit, yang langsung menerangi langit dan jatuh ke tanah. Tepat di sisi Ethan. Hampir menabraknya. Apakah kamu pikir aku salah? Ethan tidak bergerak dan tidak peduli sama sekali. Kamu masih membenci Raja Iblis karena merusak tempat ini, kan? Kamu ingin membunuh Raja Iblis melalui aku, membalas istana surgawi, dan kemudian membangun kembali istana surgawi, kan? Seharusnya tidak seperti ini. Dia menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak seperti ini. Ethan tiba-tiba merasakan perasaan aneh bahwa bahkan jika dia membangun kembali istana surgawi, dia tidak boleh mengikuti ide orang lain. Lakukan, tetapi minta dia melakukannya sendiri, lakukan dengan caranya sendiri. Ada guntur di langit, dan mereka jatuh di sisi Ethan satu demi satu, seperti peringatan, tetapi juga seperti seseorang yang melampiaskan kemarahan mereka. Tapi selalu, Ethan tetap tak bergerak, mengabaikan guntur. Setelah waktu yang lama, semuanya kembali damai. Ethan mengulurkan tangannya, meletakkannya di kursi naga, dan menepuknya dengan ringan. Biarkan masa lalu berlalu. Keluhan Anda adalah keluhan Anda. Saya tidak ingin ikut campur. Saya hanya ingin mengurus urusan saat ini. Saya harap Anda bisa mengerti. Setelah selesai berbicara, Ethan tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan menuju kolam umur panjang. Dia sudah mengatakan apa yang harus dia katakan, apakah orang lain bisa memahaminya atau tidak, itu bukan keputusannya. Selama ini, Ethan tidak pernah menjadi orang yang mudah mendengarkan orang lain. Dia memiliki idenya sendiri, pendapatnya sendiri, dan dia hanya percaya pada penilaiannya sendiri. Ethan pergi. Di kursi naga, sepertinya ada hantu. Dia menghela nafas pelan, tertawa lagi, menggelengkan kepalanya, dan kemudian secara bertahap menghilang, seperti lapisan kabut, hangat dan menyatu dengan matahari. Semuanya tenang. Ethan berjalan ke kolam umur panjang dan melihat air di kolam. Itu masih jatuh. Dibandingkan dengan terakhir kali, kecepatan mata air yang keluar dari kolam ini jauh lebih cepat. Guru. Melihat percikan air, mata Ethan seperti obor. Hal terpenting dalam rekonstruksi istana surgawi adalah kolam panjang umur. Ini adalah asal-usul kehidupan dan energi spiritual dari seluruh istana surgawi. Bab 2420. Hanya ketika ada vitalitas, akan ada kemungkinan tak terbatas.
Tetapi dia juga tahu bahwa itu pasti akan memakan waktu yang sangat lama untuk menghidupkan kembali istana surgawi, tetapi orang-orang di istana surgawi benar-benar tidak dapat kembali. Kursi naga itu, sudah lama tidak ada yang duduk di atasnya, orang macam apa yang bisa duduk di kursi naga itu? Orang macam apa yang bisa datang ke istana surgawi ini? Aturan-aturan ini telah dilanggar. Membangun kembali istana surga tidak hanya memulihkan bangunan di sini, memulihkan vitalitas di sini, tetapi juga memulihkan semua ketertiban. Ini bukan hal yang mudah. Itu setara dengan membangun kembali dunia. Ethan hanya memikirkannya dan merasa sangat sulit. Terlalu sulit untuk melakukannya sendiri. Bahkan dengan dukungan teknologi modern, itu juga sulit. Bahkan sekarang, dia tidak memiliki petunjuk. Ethan berdiri di sana, hatinya tenang, mendengarkan suara gemericik air. Seluruh orang menjadi tenang, kedamaian spiritual semacam itu terlalu sulit. Dia mengambil napas dalam-dalam, dan duduk bersila perlahan, melihat air yang terus keluar dari mata air. Matanya tidak fokus, dan jenis linglung yang linglung seringkali merupakan keadaan yang sangat baik dan nyaman. Hanya saja, dalam 30 tahun terakhir, Ethan tidak memiliki kesempatan untuk mengalaminya. Dalam pikirannya, seperti tayangan selide, dia memainkan jalan hidupnya. Dia diusir dari rumahnya ketika dia masih kecil, hidup di jalanan, dan hampir mati di luar. Sampai dia dibawa pergi oleh tuannya, dia belajar keterampilan dan menjadi dewa perang paling kuat di timur. Kemudian saya meninggalkan medan perang dan kembali ke Grandcliff untuk menemukan Diane, melindunginya, mencintainya, menemaninya, dan bahkan sekarang, dia memiliki seorang putri sendiri. Semua ini begitu mimpi sehingga sedikit tidak nyata. Ethan memperhatikan permukaan air yang berkilauan, dan pikirannya melayang jauh. Jarang sekali bersantai dalam keadaan linglung seperti ini. Tiba-tiba, tanah bergetar tiba-tiba. Ethan langsung menjadi waspada. Dia melihat air bergetar hebat, dan sepertinya ada sesuatu yang akan keluar dari kolam. Dia segera berdiri, waspada terhadap perubahan abnormal di kolam umur panjang. Tetapi di kolam umur panjang, tidak ada monster yang keluar, tetapi airnya beriak, dan tirai air secara bertahap naik, masih berkilau, tetapi ada beberapa bayangan yang muncul di tirai air. Ini. Ethan sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Sama seperti proyektor, gambar di layar air secara bertahap menjadi lebih jelas, dan Anda dapat melihat sosok dan gerakan. Dia memutar kepalanya dan melihat sekeliling. Semuanya normal di sekelilingnya, dan tidak ada yang istimewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ethan hanya bisa berkata. Tirai air tampak menjadi hidup, dan sedikit bergetar, dan gambar menjadi lebih jelas, dan Ethan bahkan bisa mengetahui apakah sosok di tirai air itu laki-laki atau perempuan. Luar biasa! Apa yang terjadi sekarang telah lama melampaui kognisinya, meskipun dia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa dunia ini sangat aneh dan misterius. Seperti yang dikatakan Ethan, apa yang selalu mereka lihat hanyalah puncak gunung es di dunia ini. Bahkan dunia ini hanyalah puncak gunung es yang ingin mereka lihat. Sama seperti tirai air jenis ini, itu seperti sihir, dan orang biasa akan terkejut ketika mereka melihatnya. Tiba-tiba, wajah Ethan sedikit berubah. Dia melihat gambar di tirai air mulai berubah, seorang pria, apakah itu serigala serakah? Tidak, itu Raja Iblis. Ini adalah pemulihan lengkap dari Raja Iblis. Dia bisa mengendalikan hati orang. Pupil ganda mengekspos sisi gelap hati setiap orang. Tidak ada penggemar di dunia, hanya keegoisan, selama mereka berbahaya dan licik. Gambar berubah lagi. Ethan melihat bahwa kerumunan mulai melakukan berbagai hal, kekerasan dan kejahatan ada di mana-mana, dan dunia mulai menjadi kacau. Perang. Pembunuhan. Menjarah. Tatanan dunia hilang. Semua orang tampaknya telah kembali ke zaman keliaran. Tidak ada aturan yang melarang mereka. Setiap orang mengikuti ide-ide egois batin mereka. Tidak ada moralitas dan hukum untuk menekan mereka. Keadaan seperti itu membuat orang merasa tidak enak. Bahkan Ethan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar.
Jika dunia menjadi seperti itu benar-benar berakhir.